مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri-santri semuanya, salik-salik semuanya yang dicintai Allah dan Rasulullah. Di hari yang mulia ini, masih di bulan Syawal, wajib kita ridhokan hati kita, lahir batin kita kepada seluruh orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, kepada seluruh umatnya Rasulullah SAW. Hadirkan ridho kepada mereka semua. Bismillah, hanya mengharap ridho Allah, ampunan dari Allah. Kita hadirkan sikap, kita itikad, ya Allah, hanya dengan mengharap ridho-Mu ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah ridho dengan siapapun yang pernah melakukan khilaf, kesalahan, dosa, atau bahkan zalim kepada saya, baik sengaja atau tidak. Ya Allah, saksikan aku telah ridho kepada mereka atas semua kesalahannya, baik yang saya tahu atau tidak, yang besar atau kecil, semuanya bismillah saya ridho. Supaya apa? Supaya Allah mudah juga ridho kepada kita. Tidak akan mungkin Allah memberikan maghfirahnya, memberikan pahalanya dengan sempurna apabila seorang hamba itu masih memiliki hil, kebencian, masih memiliki dendam, masih memiliki perasaan benci, tidak memaafkan kepada saudara muslim. Maka orang seperti ini belum bisa disebut orang yang imannya sempurna. Dan orang yang imannya belum sempurna belum layak masuk surga tanpa hisab. Masuk surga layak, tapi dihisab dulu. Kalau kita ini selalu ridho dengan siapapun, insya Allah kita ini akan dimasukkan sama Allah dalam keadaan Allah mudah mengampuni kita, ridho kepada kita, dan tidak menghisab dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah untuk bisa ridho pada semua. Ojo pilih-pilih, ini kula lek kali tiang-tiang ridho tapi siji nih kok sik. Nah, yang ini guys, aduh ya. Berarti durung sukses anggone tarbiyah.
perlu baleni tarbiyah siji. Tidak ada orang yang bisa bergerak sendiri, bicara sendiri, melakukan perkara sendiri yang itu hubungannya dengan kita, kecuali itu semua sudah dicatat dalam catatan takdirnya Allah, dalam kuasa Allah dan dalam kehendaknya Allah. Sakit ya kula, tapi lek kali maru niku kula dereng sakit. Mari pokoknya. Nah, kok mantan. Sakit kula iki, tapi lek sing mitnah kula niku dereng sakit. Oh, Masya Allah. Bismillah. Semua insya Allah kita ikhlaskan, kita ridhokan. Ya. Sehingga panjenengan semua tercatat sebagai ahlul jannah. Santri salik yang dimuliakan Allah semuanya. Setiap dari diri kita masing-masing itu punya mahbuban, punya kesenangan. Semuanya. Orang lain juga begitu. Apalagi yang belum kenal agama. Yang sudah kenal agama pun, kadang-kadang seorang ulama pun atau seorang kiai pun punya kesenangan. Kalau dibahasakan Indonesia, hobi. Bahasa Inggris yang sudah di-Indonesiakan. Semua orang itu punya hobi. Sesuai dengan takaran, level, dan derajat kehidupannya. Panjenengan dia mesti duwe hobi. Yang paling ruwet kan yang duwe hobi koleksi arit. Ya. Sing arit sih kok pandiko. Sing menengah ya koleksi opo? Koleksi tas. Ibu-ibu biasa ya. Koleksi pakaian apa ya? Koleksi kudung, koleksi bros. Bapak-bapak koleksi akik. Kadang-kadang dia ngerentep dari jili mau kabeh neng lemari sih ono, cara jridine 30 dienggo kabeh cukup. Ya jenenge hobi. Bu menengah lagi ke atas lagi koleksi sepeda motor, motor apa aja punya. Apa aja punya. Luwih durne koleksi mobil. Setiap muncul mobil baru minimal pernah merasakan. Luwih durne koleksi villa, koleksi hotel, koleksi rumah. Setiap kota punya rumah. Ono sing ngono kuwi. Walaupun kita belum nuntut kan. Tinggi lagi koleksi sing lebih tinggi. Koleksi emas, berlian, permata. Masya Allah. Itu namanya mahbuban, kesenangan, hobi. Dan hobi itu tidak ada kuotanya, tidak ada batasnya. Kadang-kadang karena hobi itu ya, kadang-kadang karena hobi. Orang ini mampu mengeluarkan pengeluaran yang di luar akal teman-teman sebaya, selevel. Melebihi kewajiban pengeluaran dia yang wajib, melebihi nafkahnya kepada anak istrinya. Namanya hobi. Kalau disodorkan sedekah ke masjid, pol sugih kayak pol 1 juta, 2 juta, 10 juta. Tapi untuk hobi berani ratusan juta. Yang ditebus hanya kesenangan hati. Kesenangan hati. Kadang-kadang orang yang sudah maniak gitu ya, hobi off-road misalnya, koleksi Jimny tahun 82, Jimny 90, makin 4x4, tambah malih tas, tambah buai terus. Dia wangi utang-utang barang. Tenang. Ya. Betul ini. Dia wangi utang-utang. Anaknya jaluk sangu tambah didik, boros men. Jadi memang mahbub, Pak.
kecintaan seseorang kepada hobi, maknanya perhiasan-perhiasan dunia itu kayak tanpa ilmu dan iman yang benar, tanpa hidayah yang mencukupi untuk mengenali fitnah dunia, sulit dihindari. Kadang-kadang ahli agama juga begitu. Kadang-kadang. Maka suatu hari dulu ada seorang yang dia ini juga seorang mahbuban, orang yang kolektor, istilahnya kolektor. Beliau ini dengan teman seperjuangannya, yang selalu berburu barang-barang antik, mulai dari senjata, mulai dari perhiasan, apa aja asal antik diburu. Namanya Abdullah Al-Hatim. Ternyata qadarullah, sahabatnya yang teman berburu koleksi, berburu hobi itu wafat, mati mendadak. Maka beliau sedih, waduh, sedangkan itu seniornya dan lebih semangat dalam berburu hobi. Sakit ditunggui, wafat ditunggui, menghibur rumah keluarganya, istrinya, anaknya, namanya sahabat karib. Sampai akhirnya beliau mengikuti pemakaman sahabatnya. Ini sahabatnya punya satu barang yang begitu mahal, batu berlian besar merah delima itu. Usul itu ben koncoku iki seneng, dulur iki seneng, dikubur ae mari. Dikubur. Oh, keluarganya kau jangan, ngapain ini dikubur? Alasannya macam-macam. Wis gak butuh ini. Maka beliau ikut mengangkat keranda mayatnya, mengantar sampai kubur. Dikubur, dilihatin, sedih namanya teman seperjuangan. Setiap cangkulan tanah yang dijatuhkan ke mayat itu, dia melihat. Nah, terus. Karena beliau ini orang yang senang merenung, dan memang takdirnya punya makom tinggi di sisi Allah. Maka beliau itu berpikir, insya Allah, bergudang-gudang barang kita kumpulkan bersama, koleksimu yang begitu banyak, ternyata tidak ada satupun yang menemani kamu dalam kubur. Saya usul satu aja untuk dimasukkan ke kuburmu, keluargamu nggak boleh. Nangis akhirnya, ya Allah, kasihan saya sama kamu. Ya Allah, nangis terus sampai hampir selesai penguburannya itu. Beliau kemudian mengatakan, ya Allah, saksikan ya Allah, mulai sekarang saya tidak akan punya hobi yang tidak bisa menemani saya dalam kubur. Saya tidak akan punya hobi yang tidak bisa aku bawa ke kubur. Dia pulang sambil menangis. Masih hampa pandangannya. Koyok sampai awal-awal suluk biyen. Hampa. Pokoknya sedih dia. Ukurannya masih barang-barang. Akhirnya beliau sering merenung, bermunajat, datang kepada alim, kepada ulama. Akhirnya beliau ini menjadi seorang tabi'in besar, namanya Hatim Al-Asham. Julukannya Hatim Al-Asham.
namanya Abdullah Al-Hatim, yang pada akhirnya beliau ini jadi tabiin besar, jadi panutan umat abad itu dengan murid ribuan, jadi tabiin besar. Dulu pernah saya ceritakan kenapa disebut Hadil Al-Asom, lebih kurang 5 tahun yang lalu saya ceritakan. Jadi tawajuhan. Asom itu artinya budak, Hatim si budak. Kenapa? Karena beliau itu saking tinggi akhlaknya, saking alimnya. Suatu hari, tiap hari menerima umat tuanya, namanya seorang guru, seorang ulama, seorang mursyid. Suatu hari ada seorang ibu-ibu datang mengadukan permasalahan hidupnya. Kemudian qadarullah nggak sengaja ibu-ibu iki kentut banter bisa rambut. Hatim Al-Asam ini, Abdullah bin Hatim ini diam, tenang, tidak berubah wajahnya. Coba kalau awakmu ono tamu ngentut melilik ngono, ayu-ayu ngentut, dia tetap tenang. Ibu-ibu itu sudah merah wajahnya, merah itu. Kemudian ibu-ibu itu meneruskan pembicaraannya. Hatim Al-Asam diam. Sampai ibu-ibu itu bingung kok diam. Sampai akhirnya, Syekh, apa panjenengan sudah paham masalah saya? Beliau berapa? Bulat-bulat gini. Syekh, ya, ada apa ya? Saya tadi sudah cerita, saya nggak dengar itu. Akhirnya ibu itu punya kesimpulan, oh tiba ibu budek kok saya ini. Tiba ibu budek, ternyata telinganya itu tuli. Masya Allah, akhlak yang begitu tinggi. Bukan hanya itu, semenjak itu beliau itu pura-pura tuli sampai ibu itu wafat. Baru beliau kembali nggak tuli lagi. Hanya untuk menutupi satu aib, beliau pura-pura tuli seumur hidup ibu itu. Makanya dijuluki Hatim Al-Asam, Hatim si budak. Dulunya kolektor. Maka Sayyidina Hatim ini benar-benar sedih melihat pemakaman temannya. Ya Allah, apa yang dulu kamu perjuangkan sekarang belas tidak bisa nolong kamu. Apa yang dulu kamu kira mahal, kita kira bersama-sama mahal, ternyata belas nggak ada harganya di kubur kamu. Dan orang-orang yang dulu kamu sayangi itu, yang kamu bahagiakan dengan kolektor itu, dengan koleksimu itu, ternyata tidak ada yang rela koleksimu dibawa ke kubur. Wangis, merenungi hari-hari. Itu sampai jadi ulama yang benar-benar dalam ilmunya itu. Sampai wangi budek seumur hidup orang. Makanya Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan, kamu ingin ngerti nggak harganya dunia itu seberapa? Ingin ngerti harganya dunia itu sepiro? Sesungguhnya nilai dunia itu adalah seperti apa yang ada dalam penyesalannya orang yang sekarang. Orang yang mau mati, apa yang ada di otaknya itu, yaitu harga dunia. Katanya Imam Al-Ghazali.
Orang yang sudah mau mati, Pak, baru tahu ternyata yang saya usahakan selama ini gak ono gunane kabeh. Yang membuat saya sampai bertumpus lumus, kesel rino wengi gak sempat istirahat kerja nyambut gawe, tak ewangi bulet-bulet utang sampai mati, ternyata nggak ada gunanya semua. Saya tinggal semua jadi fitnah semua. Ya, seperti itu harganya dunia. Maka Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya dunia itu, nilai dunia itu hanya bohongan tok, beliduan tok, tipuan, mataul huruf, hiasan-hiasan yang menipu, koyo-koyo penting padahal ismat gak penting. Masa si arembok terus noy. Mulai kita mikir simpan dengan pembelanjaan agama itu lek iso iki nekat dhewe kayak kita memperjuangkan hobi kita. Saya berani memastikan sebagian besar kolektor-kolektor itu, kolektor jeep misalnya, belum pernah sodako seharga satu jeep. Ayo kalian, kolektor hotel misalnya, belum pernah sodako sebesar satu hotel. Bukan aneh. Maka kita mulai pandang sudut akhirat. Akhirat ini mulai kita teliti lagi. Hobi ya, hobi sing kira-kira bisa digoneng kubur. Aku hobiku sedekah. Gak usah kabeh. Lek kuat kabeh yo apik, tapi ora oleh karo Kanjeng Nabi kejaba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat-sahabat yang lain dilarang. Tapi sing kendel, sebagaimana pembelanjaan sia-sia kita itu, kita harus berani seperti itu. Kadang-kadang beli arloji 300. Kita ini aneh sifat kita ini. Kalau beli dunia sudah mahal, perasaannya sih murah. Tuku HP sing 3 juta 4 juta perasaannya konco kuwi 8 juta. Sing ngono sih. Aneh kita ini. Benar-benar tertipu. Dan itu memang nasnya Allah. Yang sudah beli HP 8 juta 10 juta, saya mikir koncoku sak kantor ini 17 juta. Dan kita punya target itu. Walaupun saya kan aku besok kudu tuku. Nah, tapi begitu pembelanjaan akhirat, koncone dhewe sedekah 10 juta ngene, wih cerake wong mampu. Lah gek ngono. Lagi ngono kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Benar-benar tipuan dunia. Harga dunia adalah penyesalan. Maka Sayyidina Ali itu beliau mengatakan, ittaqullah, kamu takutlah pada Allah. Sesungguhnya dunia ini Allah taruh di belakang kita dan melekat sesuai dengan takdirmu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah letakkan akhirat di depan kamu, pintunya dekat, perjalanannya panjang. Maka jangan sekali-sekali kamu jadikan dunia menjadi buruan cita-citamu. Karena sesungguhnya barang siapa mengejar dunia, tidak ada jaminan dia akan mendapatkan dunia.
tetapi yang jelas akhirat akan semakin jauh dari dia. Orang berjalan, Pak. Ini saya ngadap ke depan, ya. Di depan saya itu satu pintu yang namanya akhirat. Di belakang saya itu ada namanya pintu namanya dunia dan nemplek terus di punggung saya. Terus saya berbalik badan nguber dunia. Berarti saya kan meninggalkan akhirat. Nyingkuri itu. Paham nggak ya? Nah, itu otomatis Sayyidina Ali mengatakan, kamu kok buru dunia, pasti kamu kehilangan akhirat, pasti. Tanpa terasa, tambah suwe, tambah atuh, iman tambah lemah. Dunia gak kena, berumete tambah. Dunia itu seperti bayang-bayang, ayang-ayang, bayangan kita. Sampean gerak kemana saja pasti diikuti sama bayangan. Tapi sampean nguber bayangan ini, bayangan kok seleng ngarep. Sampean nguber melayu, kamu lomba lari paling cepat juga iso nguber bayangan. Wah, lek ngono numpak sepeda motor, ora iso, tetep ning ngarepmu terus. Gak kena, gak bisa. Maka Allah dalam hadis qudsi itu berfirman, hei dunia, siapa yang berkhidmat kepadaku, man khodamani, siapa yang khidmat, siapa yang memburu aku, siapa yang menjadikan aku sebagai tujuannya, maka kamu layani dia. Tapi siapa yang mengejar kamu jual mahal, ongel-ongel, jangan sampai kamu nempel sama dia. Ketok itu kena, gak kena. Bahaya. Saiki mulai rodok minggu sidik-sidik nang akhirat. Engko sesuk donya lak rampung kabeh. Nyetutno awakmu kabeh. Sing kandel. Pembelanjaan akhirat itu yang berani. Ojo rumangsa. Ojo wedi kelangan. Seumpama panjenengan mau berjalan menuju Madiun, panjenengan berjalan menuju Madiun, panjenengan mikul beras, wabot, tiba-tiba ada orang datang, Pak, berarti tidak putih, Madiun, Masya Allah, kalau bantu, kalau gawak no, pripun Pak separuh, mangke ten Madiun tak paring no, sampeyan Madiun bi, sogaten, iya podo aku ya sogaten no, tak gawak no separuh, engko tak kekno nang sampeyan nang sogaten. Ini orang merugikan kita apa membantu kita? Lah apa gini rumangsa rugi? Sedangkan harta kita yang kita titipkan untuk dia, kita sedekahkan untuk dia, pasti ketemu di akhirat nanti. Tapi perasaan dia weman. Anak besok butuh ya. Wah ganti HP ya anak. Padahal pasti ketemu di akhir. Kita suipan terus besok mati jebule. Masya Allah. Kerebutan sing urip. Coba tadi wis gowon kabeh paling pancen sampean ono. Gowon kabeh. Aku tak melaku awak tok ayo ketemu nih. Perumpamaan orang membelanjakan, perumpamaan membelanjakan seperti itu. Tapi dunia benar-benar menipu, melekat sesuai dengan kecintaan kita. Maka Sayyidina Hasan Al-Basri, tabi'in pertama, namanya Sayyidina Hasan Al-Basri. Beliau ini muridnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Muridnya Sayyidah Aisyah ini ribuan.
Dan yang paling alim, paling soleh itu Sayyidina Hasan Al-Basri. Sampai sahabat-sahabat yang masih hidup itu podo ngomong gini, seandainya sahabat-sahabat itu masih hidup, pasti urusan apa-apa tanglet jenengan. Saking alim. Beliau mengatakan tafaqudul halawati fis salati au fil qur'ani au fil dzikri. Nah, karena golek ono kebahagiaanmu kuwi, kebahagiaan antum itu ada di 3 tempat. Di sholat, atau di Quran, atau di zikir. Kamu cari itu. Kalau kamu bisa menemukan kebahagiaan di 3 pintu ini, mau pintu sholat, jenengan kok ayem, lek sholat ayem rasanya. Utawa lek maca Quran seneng rasanya. Maca terjemahane malah seneng, lali waktu. Utawa pikir ayem, lek urung pikir urung tenang, pikir ayem. Kok jenengan sudah menemukan itu, jaga, eling, jam piro aku kok ayem. Oh, lek bar subuh aku ayem. Bar subuh aku gak ayem, ya juga aku ayem jogon itu. Semua orang punya pengalaman sendiri. Lo ayem kok bar maghrib jogon. Disyukuri dijogo. Terus doa sama Allah, ya Hayyu ya Qayyum badi as-samawati wal ard malikal mulki ya dzal jalal. Sallu ala sayyidina Muhammad Abdullah salawatika wa adada ma'lumatik wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Seperti doa diajarkan mursyid kita. Kadzalika warzuqnal istiqomah ala syariatil wara' wa tariqatil bayt. Rezekikan kepada saya ya Allah yang maha hidup, menghidupkan, mematikan, mengurus semuanya, memberi semuanya dengan keberkahan dan kebaikan sholawat. Beri saya itu istiqomah dengan kebaikan. Minta, lek ketemu minta, lek belum ketemu golek. Apa aku iki ayame tengah wengi kaya tahajud, golek ono. Ojo sampai tarbiyah sudah katam 5 tahun yang lalu gorong ketemu. Ayo nggih kadang-kadang kula isuk iki, nggih kadang awan, nggih kadang isak, kadang isuk ku alamat iki. Muter tasbih melintar-melintir gini. Nggak ketemu-ketemu. Ketemu kamu pegang. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, fa'illam tajiduha fa'lam annal baba mulak. Kalau kamu tidak menemukan itu, nikmatnya dalam 3 pintu itu, sholat ya gak kroso ayem, gak kroso seneng, maca Quran ya gak kroso ayem, gak kroso seneng, zikir ya gak kroso ayem, gak kroso seneng. Fa'lam, ketahui oleh kamu, annal baba mughlaq, pintu kebahagiaan sudah tertutup untuk kamu. Deni baik, gak mungkin kamu bahagia karena Allah hanya titipkan kebahagiaan di situ. Bahagian dunia koyo-koyo, mati melungu. Hati-hati, cari di 3 tempat. Insya Allah ya. Istiqomahkan, perjuangkan, cari dulu terus istiqomahkan. Ada seorang kiai, karena kiai ngajari pelajaran sing angel-angel, kadang hadis, kadang mawaris, kadang ilmu alat. Tiba-tiba beliau itu karena sibuknya dakwah, tiba-tiba beliau menyatakan, anu cah, santri-santri besok saya tidak bisa ngajar karena saya jam 12 harus ke bandara. Wah, santri semua nang persiapan, wes sesuk wayai rong jam kosong. Sebenarnya nih, kalau pelajaran itu dumadaan ternyata
Tiba-tiba santri turu kabeh, kitab gak digawa, yang siap rujaan. Kiai ini teko, assalamualaikum. Ya Allah, ya iki piye? Jari ini gak teko. Maka kiai itu bilang ini loh, iki waktuku ngajar awakmu mek 5 menit. Ya paling suwe 10 menit. Bareng ngono aku nang bandara. Maka ngajar 5 menit toh. 5 menit. 10 menit. Terus pamit di bandara. Santri-santri iki padha nyeletuk. Lele trimo menit nyapa to? Ih, mbok yo ning langsung ke bandara mawon malah jenengan mboten repot. Lah nyapa 5 menit ya oleh nopo? Tapi dia ini memberikan jawaban yang berkesan. Aku ini niat ngajar, iki ora niat aku minter awakmu, tapi aku njogo amalan istiqomahku ngajar. Krana kaidahe al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah iku luwih sakti, luwih apik tinimbang 1000 karomah. Wis iku tok. Ini kiai sedang mengajar, bukan pelajarannya itu, tapi mengajar santri-santri untuk berpegang pada istiqomah. Moko jenengan kok menemukan satu kebaikan dalam amal, ojo sampai ditinggal. Walaupun suatu hari jenengan susu, Islam. Biasanya sak lungguan bar ismudat sampai 11.000 tambah nafi isbat mbok muroga baik karo mlaku, tapi karena kepepet lek iso nyandak walaupun hanya 1000 puteran donga mbok liyane ditutup balik melonggah. Sae ilmu supaya jenengan terjaga. Lek jenengan kok kebobolan satu kali tok ilang karomah. Sudah pernah dulu itu kula nate nemokno iki. Watah niki sing sowan. Dulu saya pernah ya. Waktu awal-awal tarbiyah itu sampai setahun itu nikmat rasanya. Tapi bareng menus gak nikmat. Maka tebakan saya pasti pernah mbuh 1 kali, mbuh 2 kali, 3 kali kamu ingkari itu. Kenikmatan yang Allah berikan. Makanya suwangel neh golek. Endang sholat tobat neh pendino. Munajat pada Allah supaya diberi kenikmatan, rasa ayem, rasa bahagia dalam zikrullah. Sange? Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Allah sudah berfirman, wis to ngertenono, ketahuilah hanya dengan zikrullah hatimu tak kayak ayem. Nah sampean torek wis tahunan kok ayem-ayem. Iki kan berarti gak sama. Mosok sing salah dalil Gusti Allah. Mosok sing salah firmani Allah, kan tidak mungkin. Yang salah kita ini kaifiahnya dalam mengamalkannya pasti ada nggak benarnya. Atau pernah dikasih nikmat tapi ditinggalkan. Iki kudu perjuangan nih. Adus tobat nih. Sholat tobat nih, riadoh neng guru-guru nih, hadiah al-fatihah tiap qobla subuh, 1141 mursid. Kemudian banyak doa, ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ila akhir. Sawe? Wallahi tidak ada kebahagiaan kecuali di 3 tempat. Sampean orang beriman harus tekan, harus nyampe. Gak ada kebahagiaan di dunia. Poyo-poyo. Orang-orang itu yang kurang atau belum diberi hidayah mencari kebahagiaan itu ngolah-ngalih. Dino iki neng jogetan kene, dino iki karaoke, kono karaoke anyar. Karaoke apa? Karaoke keluarga ini. Keluargane sapa ya gak jelas. Angger mlebu dianggap keluargane ya repot ini. Nang kono, sono nih, tambahi main, tambahi mentem, gak lek nikmat. Barku yuk golek nih,
golek nih sampai entek ya. Gak mungkin kamu merasakan nikmat. Maka minta tolong kepada Allah supaya kita ini diberi nur zikrullah. Kita sudah diberikan sama Allah ilmu zikrullah, sudah ditakdirkan sama Allah memiliki sanad zikrullah sampai kepada Rasulullah, tapi kita mungkin belum sering meminta nur zikrullah. Minta terus, tobat terus, wasilah kepada guru-guru terus, pemilik ilmu itu yang diamanahkan. Jangan nih ngomong. Jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Mudah-mudahan kita semua ditolong sama Allah, diberikan sama Allah hidayah yang mencukupi, taufik yang mencukupi untuk mengamalkan apa-apa yang sudah Allah berikan pada kita. Jaluk tambah ilmu wes sing ono kowe, yang ada itu saja. Yang ada itu, yang sudah katam-katam itu minta hidayah, minta nur zikrullah. Ilmu zikrulnya sudah punya, tinggal minta istiqomahnya, tinggal minta nurnya, sehingga kita itu padang melihat perkara yang benar-benar padang. Kita tahu mana yang benar-benar hak. Arinal haqqo warzuqna tibaa. Ya Allah, tampakkan kepada saya yang hak itu hak, benar itu benar, dan saya bisa mengamalkan mengikutinya. Wa arinal batila warzuqna jitinaba. Dan dalam urusan apapun, mau urusan sholat, mau urusan zikir, mau urusan ngaji, mau urusan dakwah, mau urusan muamalah, mau urusan bangun rumah, kamu tahu yang batil itu batil dan kamu bisa menjauhinya. Kalau enggak, teko akhirat melungu. Tanya pada mursyid, pada guru. Ingat kaidahnya, kiai belum tentu mursyid. Lek mursyid syaratnya kiai sak desa kadang 5, lek mursyid kadang sak kutho gak ono. Sampaikan kemarin di beberapa pertemuan kemarin, Bojonegoro itu mursyid Naksabandi cuma di sini, pada luasnya ini. Kehendaknya Allah. Maka tanya urusan apapun, syariat, hakikat, makrifat, melok arahan. Karena seorang mursyid sebelum jadi mursyid sudah dibaiat dan dijanji untuk mengamalkan beberapa amalan ruhani yang dengannya bisa melihat insya Allah lebih jernih daripada kita, ya, lebih terang, lebih ketok mana yang hak, mana yang batil. Aja manut-manut tanah ini, manut kono kelambine api, manut kono tasbih api, manut kono enak sering ziarah misalnya, manut kono koncoe akeh, manut kono sing dukung letakkan semuanya pada istiqoroh, pada tobat, pada hajat, pada amalan. Kalau tidak mampu, tahqiq kepada guru-guru kita. Saya pun tahqiq, saya itu walaupun diamanai sama Allah menjadi seorang mursyid, tapi dalam banyak hal saya akan selalu tahqiq dengan mursyid-mursyid sepuh di atas saya. Selagi masih bisa saya temui, walaupun gak nyambung. Contoh, saya bertanya, ini contoh ya, jangan diartikan apa-apa. Bertanya tentang yang baik itu milih pemimpin siapa. Saya istiqoroh sendiri. Setelah istiqoroh sudah dapat jawaban, saya tahqiq ke mursyid-mursyid sepuh 2, 3.
Alhamdulillah rata-rata sama. Oh sama. Dan saya siap seandainya ternyata mursyid saya, Syekh Khalil misalnya, ternyata berselisih pendapat dengan saya. Selama beliau masih hidup, walaupun yang saya yakini itu dari istikharah saya A, kalau guru saya itu B, ya saya ikut B. Karena apa? Kan sudah baik kan? Disyahadatkan hakikat syariat. Bahaya, bahaya. Kemarin ada teman-teman yang mendampingi saya itu soal kepada salah satu mursyid, ya, hanya itu yang mendampingi. Di sini banyak yang datang, 20 lebih. Kami sowan kepada seorang mursyid sepuh, dan luar biasa, ada satu kalam yang benar-benar bisa kita jadikan ibroh, pelajaran, jangan sampai kita seperti itu. Ada seorang mursyid sepuh hanya gara-gara beda pilihan seorang pemimpin, kemudian beliau itu dengan sadar, ya, dengan kaul yang bisa didengar semua orang, wis pokoknya wong desa A itu, desa A mulai saiki pedot robitoi karo aku, padahal sak desa itu ratusan orang. Lelek ngono itu percuma Pak kita ngamal, sudah tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau kita punya mursyid sudah bilang putus karo aku, mbok sampai mepil sampai ganti tasbih ping 10 kene metu genine, sudah putus gak sambung, tidak ada wasilah lagi. Prihatin saya, ya Allah, sampai anak-anaknya itu setengah nangis, sampai pun ingat, ya begitu hak beliau dan itu takdir mereka. Padahal itu masalah yang nggak ada hubungannya dengan syariat, ya, hanya masalah pilihan seorang kepala pemimpin daerah. Ya, kita tidak boleh menghukumi, oh berarti mursyid itu si ahli dunia, berarti mursyid itu si guru iso bedakno, gak boleh. Takdirnya kita ini sudah harus mengikuti dia. Jadi saya prihatin sama itu. Ya Allah, hanya gara-gara. Apalagi kalau masalah itu syariat, hakikat makrifat yang sudah diberi, itu hati-hati. Antah bato akmalukum wa antum la tashkurun. Ini Al-Quran ini. Kita menyelisih, melampaui keputusan daripada seorang guru, maka akan habis seluruh amalan kamu, sedangkan kamu tidak merasa. Allah yang berfirman ini, antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Dibusek kabeh semua amalanmu, tapi kamu nggak merasa. Ya nggak merasa, memang goib, urusan goib, yang tahu cuma malaikat itu. Maka jaga, jangan-jangan kita kok gak pernah urip gak bahagia, utang yo gak barbar, wis arep bar kok yo ditawani neh, jane niat gak gelem yo kok yo gelem neh. Nah, kok sumpah kayak mungkin ada kaifiah kita itu yang belum memenuhi kita untuk mencapai kebahagiaan di tiga tempat. Bis sholat, fil Quran, au fil dzikri. Fa'illam tajiduha, kalau kamu tidak menemukan di tempat ini, fa'lam annal baba mu'laq, ketahuilah, ya, sampai mati gak bisa bahagia kan, katanya gitu. Yang bicara bukan saya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, Allah tolong kita untuk bisa istiqomah, Allah berikan hidayah kita cukup melimpah untuk memahami hidayah, jalan-jalan hidayah, berkumpul dengan kaulia, kekasih-kekasih Allah yang lainnya, mursyid-mursyid kita, guru-guru kita, ilal jannah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk santri salik yang mau menambah tarbiyah atau duduk di tarbiyah atau mengulang tarbiyah atau yang mau daftar saudaranya mau belajar, insya Allah kita mulai minggu depan tanggal 28. Ini tanggal 22 ya, diusahakan kaifiyahnya sempurna, sowan sendiri-sendiri ojo harap tarbiyah sowane titip sampai no salamku neng kiai waran aku ya harap melu iki seumpama gurine ya wis ra apa-apa tapi dalam kaidah jenengan enggak sempurna ya, enggak sempurna, nanti enggak dapat nur dzikrullah yang mencukupi untuk bisa istiqomah. Apa meneh anyar, arep anyar daftar anyar lah iso malah sempurna. Karena prakteknya banyak setelah tarbiyah baru tahu ternyata kalau tarbiyah itu nggak boleh kumpul. Nah, kalau pas tarbiyah siji kumpul-kumpul ya kira-kira gak sowan iki. Nah, kan mau asli arep ngulangi yo. Kalau kancane wong anyar gak ngulangi yo, gak ada kemampuan untuk mendapatkan istiqomah dan mutmainah dalam pikirnya, bahagia dalam pikir, ayem dalam pikirnya ya. Tapi kalau saya sendiri gak ngurus, jadi saya itu walaupun sudah khatam, saya selalu tanya dulu, kadang-kadang dikabari ini kok insya Allah bulan ngarep ono tarbiyah bulan berek bareng iki ngono lek aku piye menawa sing dulu-dulu itu ada yang tidak sempurna kan tertutup dengan itu ya. Oh iya ya pun pas urung jam 09.00 ben gak bengi-bengi cih enggak sak menika apa hikmah ini wis diomongno Pak Mahfud amalan ini kurang siji kurang loro ya tawajuhannya kan turun zikirnya 2 sudah tawajuhan dijaga Pak ya tawajuhan itu Pak kalau HP itu casnya kalau enggak tawajuhan pasti lemah itu untuk dikerullah kita lemah casnya HP kita perhatikan betul tawajuhan kalau enggak udur betul misalnya wis ditalkin nyapa gak teko pun ditalkin tanggane lho gak apa-apa gak teko lah lek trimo greges ane ndang budal kok nyupir ponakane aku tak lungguh sing penting ya ojo urusan nyapa gak teko nyumbang nyumbang sesuk yo iso engko yo iso mau awan yo iso kok ya dipas-pasno urusan nyumbang atau dibenturkan dengan urusan agama ya marah jangan ya begini katanya biar tapi tenan Pak saya sering juga naiknya kok anu ya tonggone duwe gawe lah tonggone duwe gawe mursite tak arep nambahi murid milih sing duwe gawe yang mohon izin anggap diri kita ini sakit semua kalau jenengan sakit mau masuk UGD tonggoin duwe gawe teko ora padahal sakit itu iso diwarasno karo dokter wis panik gak teko lele iki urusan hati peteng gak ndang diwarasno bahaya ya. Sekali lagi bahaya dalam amalan kita Allah itu tidak minta yang besar-besar pun ibu tak nginep mriki 40 dina kangge nebus rina ora perlu malah ngrepoti aku ngrepoti wis anggere tawajuan ae teko ya resik-resik hatimu Allah tidak suka yang besar-besar
Allah suka amaran yang istiqomah. Hati kita ini peteng sedaya Pak. Sebulan gak kumpul guru, gak tawajuan ini peteng, nabrak-nabrak kadang bang titil barang tuabraki. Kadang wis apa-apa pokoke. Iya toh? Apa gak kata wajuan neman. Neman. Jadi hati ini dia itu titik ireng Senin, Selasa titik Rebu titik sampai 30 dino ya hati ini ireng. Sik gak digosok alon-alon. Sumbene iki wingi kula tarbiyah malih baleni 1 sampai 4 wis gak usah malah ngrepoti. Kadek-kadek izin, iki lek baleni nggih poso malih mboten. Halah. Wis kok sing ngrepoti ngendoni liyane. Wis penting tawajuan teko. Lek kepingin ngopeng nasihat ya pas ngaterno taskilane. Ora usah kadek jos-josan. Saiki kula tak santai-santaiin ben jos malah jebol. Ngerti bokonge panci, pantatnya kuali itu kalau keraknya hitam ya, caranya ngresi piye? Arep gosok sampai entek jebol bokonge iki. Bolong dobol. Tapi lek sithik resik tapi utuh gak jebol. Hatimu ya kaya ngono kuwi. Mbok gejos-josan punyi kula mumpung kuat kok tak 20.000. Bareng ngono ya. Alah jebule. Biasa biasamu piro? Nggih. Biasamu piro? Kula biasa kula cecil 10 menitan ping 3 ora apa-apa. Ojo kadek iki kula kosane kok rada tobat badhe gantos tasbih sing rada ageng kados jenengan. Wis golek ana enake ayemmu ae. Pokok aja mbok cilikno neh ngono. Wis sing teko kiai sing saiki wis golek. Lek arep ganti gaco merotol sowan. Iki kula gantos niki bareng. Aku iki lho Pak sing wis ngene iki takok nang Syekh Khalil. Iki niki bareng. Apa-apa. Lek beliau ngomong gak apa-apa soalnya urusan amal hakikat karena manut beliau selama beliau si urip. Lek beliau ngomong gak apa-apa neng imamane tak kayak siji aku gawe siji karepku ben padha. Nah ya titenono gajone ya bel selalu padha mbek aku. Tak kayak siji. Ya, ini penting Pak, adab itu penting. Ojo ngarang-ngarang. Sama ya? Mungkin bisa barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga keturunan, barokah usahanipun, barokah tanamanipun, barokah kewan-kewanipun, dijabah sedaya hajatipun, diparingi Gusti Allah hidayah ingkang cekap kangge ningali perkara kang hak niku hak, saged ngamalaken perkara kang hak, saged ngetinggal perkara yang batil niku batil, lan saged nebi perkara kang batil, diampuni kali Gusti Allah, disempurnakan sedaya iman amalipun, dimuliakan dunia akhiratipun, bi barokati jamil mursyidina khususan Hadrah Muhammad Baudin Aqsyabandi. Al-Fatihah. Iya kan Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.